Kesempatan wisata Johor Bahru ya guys. Nah, seharian menjelajahi Johor Bahru hingga malam hari. Hari ini Cece berkesempatan menjelajahi Johor Bahru, kota yang penuh dengan destinasi menarik dan kuliner yang menggugah selera kita. Nah, kali ini Cece pergi sama papa Cece, sama sister, bahkan abang ipar Cece ya guys. Bahkan juga di sini Cece akan menjelajahi Johor Bahru. Yuk ikuti yuk. Nah, ini Cece masih di pelabuhan dekat Harbor Bay Batam ya guys ya. Dan kita sudah order tiketnya itu di sebelumnya guys. Nah, ini kita sudah sampai di dalam kapal ya guys ya. Di dalam kapal, dan ini nih saudara-saudaranya Cece guys. Nah, kita juga habis sampai dari kapal ini guys ya, dari Harbor Bay Batam ini kita mau ke Johor Bahru itu kalau kita beli tiket itu 570 PP ya guys ya. Nah, udah sampai nih guys di Johor Bahru. Nah, ini dia papanya Cece ya guys, di Johor Bahru kita guys, dan kita akan jelajahi nih Johor Bahru. Nah, ini kalau udah mau masuk guys, kita nanti akan melalui imigrasi, dan imigrasi tetap ya guys, kita nggak bisa ambil video. Nah, ini dia guys ya perjalanan kita di hari ini yang menjelajahi Johor Bahru. Yuk ikuti ya guys. Sambil ingat guys ya, kalau bawa orang tua itu ya kalau naik lift ya memang kita harus bawakan kopernya gitu ya guys ya. Nah, seharian penuh di Johor Bahru benar-benar memberikan pengalaman yang gak dilupakan ya guys ya. Nah, di sini nih Cece akan tunjukkan Cece kemana aja selama Cece di Johor Bahru satu harian ya guys ya. Nah, sudah lewat dari imigrasi, ini mall-mallnya ya guys ya. Nah, ini dia kami sudah lewat dari imigrasinya, dan kita ini namanya waterfront yang ada di Johor Bahru, yang kalau kalian naik kapal dari Batam mau ke Johor Bahru. Nah, Johor Bahru itu bisa kemana aja? Bisa dong, kalau kita mau ke Kuala Lumpur kita bisa, kalau mau naik bus kita ke Larkin, tapi kalau naik pesawat kita ke Bandara Senai ya guys ya. Jadi gampang ya, transportasinya juga gampang. Cuman kalau di Johor Bahru ini kita tidak seperti di Kuala Lumpur ya guys ya. Kalau Kuala Lumpur kita bisa naik LRT, bisa naik kereta cepat. Nah, kali ini di Johor Bahru kita naik Grab guys ya. Jadi di Johor Bahru itu kita transportasinya cuma Grab yang bisa kita jelajahi ya guys ya. Jadi Cece udah pesan Grab mau menuju ke Temple Chinese dulu ya guys ya, sebelum kita ke hotel. Nah, jadi satu harian ini begitu sampai ya, itu sekitar jam 9-an udah sampai di Johor Bahru, karena Cece berangkatnya pagi-pagi guys. Jadi udah jam 9 itu kita keliling Johor Bahru, dan sekarang kita mau ke Temple Chinese ya guys. Nah, biasanya itu namanya Johor Asian Chinese Temple. Nah, kuil Tionghoa yang bersejarah yang menjadi simbol harmoni di Johor Bahru ya guys ya. Nah, ini dia ya abang Grabnya mau antarin kita ke temple tersebut ya guys ya. Kalau dari Johor Bahru lah, dari waterfront mau ke temple itu biayanya itu kemarin sekitar berapa puluh ringgit gitu ya guys ya. Cece lupa catatnya ya guys ya. Jadi karena mau jelajahi ya udah, jadi kita jelajahi aja, kita gunain Grab. Tapi kalau rame-rame ya dihitung-hitung murah ya guys ya, karena berapa puluh ringgit doang ya gitu ya guys ya. Nah, jadi ini kita jelajahi yang namanya temple-nya ya guys ya. Nah, ini dia guys, sudah sampai nih temple Johor Bahrunya guys. Nah, kebetulan nih papanya Cece suka sekali nih guys kalau ke kelenteng-kelenteng gini ya guys ya, karena dia suka sembayang gitu ya guys ya. Jadi dia suka ya berdoa gitu, seperti itu ya guys ya. Jadi yang dicari dia kalau kemana-mana itu guys, kalau bawa ke sini wah dia selalu bahagia gitu guys. Akhirnya kita pertama sekali kita tuju adalah temple ini guys ya. Nah, Johor Asian Chinese Temple ini salah satu kuil Tionghoa yang tertua dan paling bersejarah di Johor Bahru ya guys. Nah, kuil ini dibangun pada abad ke-19 sekitar tahun 1870-an ya guys ya, oleh komunitas Tionghoa yang tinggal di Johor. Nah, kuil ini juga guys ada sejarahnya ya guys. Ini juga menjadi simbol persatuan di antara 5 klan besar Tionghoa yang ada di Johor Bahru, yaitu Teochew, Hokkien, Kantonis, Hakka, dan Hainan. Nah, pendirian dan tujuannya pada masa itu komunitas Tionghoa di Johor terdiri dari berbagai kelompok etnis yang berasal dari provinsi berbeda di Cina. Mereka membangun kuil ini sebagai tempat peribadahan bersama untuk menghormati dewa-dewa ya guys ya, pelindungan mereka, dan mempererat hubungan antar klan gitu ya guys ya. Nah, pendiri kuil ini juga didukung oleh Sultan Johor yang memiliki hubungan baik dengan komunitas Tionghoa. Nah, arsitekturnya guys unik ya
ya guys ya, gerbang merah kuis khas kuil Tionghoa dengan ukiran naga dan kaligrafi kuno, lonceng dan genderang tua ya guys ya. 5 altar utama, museum kecil yang ada di dalam kuil yang menyimak berartefak sejarah, foto-foto yang lama dan catatan perkembangan komunitas Tionghoa di Johor. Nah, di sini juga guys ada festival dan perayaan. Salah satu acara terbesar yang berkaitan dengan kuil adalah Parade Dewa Kuil Kuno Johor, yaitu yang diadakan di setiap tahun Cap Gome ya, setelah 15 setelah tahun baru Imlek. Dalam festival ini patung-patung dewa dari kuil diarak mengelilingi kota Johor Baru juga guys ya. Jadi kita lihat sejarahnya yang di sini nih guys. Nah, ini yang Cece bisa video-videokan nih gini guys, sejarah-sejarahnya guys. Itu bahasa-bahasanya guys ya, bahasa Mandarinnya kalau kalian bisa baca ya. Nah, ini yang bisa Cece spilkan ya tentang sejarah-sejarah kuil ini. Nah, Johor Asian Chinese Temple ini guys tetap menjadi tempat peradaban yang aktif bagi komunitas Tionghoa di Johor. Selain sebagai tempat ibadah, kuil ini juga menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya ya guys. Sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara loh guys yang ingin mengenal lebih dalam tentang sejarah komunitas Tionghoa yang ada di Malaysia guys. Kuil ini juga bukan hanya tempat suci tetapi juga saksi bisu dari perkembangan Johor Baru sejak zaman kolonial. Nah, ini ya guys ya, di sisternya Cece, dan Cece ini guys lagi sembayang ya guys ya di kuil ini. Nah guys, sudah selesai kita keluar dan tidak jauh dari kuil ini guys banyak juga tempat wisata yang bersejarah bahkan budaya ya guys ya. Di tempat ini juga ada Istana Bukit Serene, kediaman resmi Sultan Johor dengan taman yang indah, dan Sultan Ibrahim Building yang bangunan bersejarah dengan gaya kolonial yang megah. Bahkan juga ada Pasar Karat Johor Baru, pasar malam yang dengan barang antik dan souvenirnya. Jadi kita jelajahin ya guys ya, di Johor Baru ini karena ini dekat saja. Jadi kita jalan kaki ya, hanya sekitar berapa menit aja ya, 5 menit gitu ya guys ya untuk kita jalan kaki. Jadi kita menjelajahi kota Johor Baru ini guys. Nah, ini dia guys ya. Dan di sini juga kalau kalian mau liburan ya, misalnya selain dari kuil, kalian bisa ke Legoland Malaysia yang ada di Johor Baru, taman hiburan berbasis Lego yang cocok untuk anak-anak ya guys ya. Ada juga Danggabai, yaitu kawasan tepi pantai dengan restoran, taman dan hiburan malam guys. Dan juga ada Desaru Beach, pantai dengan pasir putih dan aktivitas air. Nah, Austin High Water Adventure Park, taman air yang petualangan seru. Ada juga di sini guys Hello Kitty Town dan juga Thomas Town, taman bermain yang bertema karakter kartun. Nah, di kita yang lagi jalan-jalan ini guys, kita dekat dari Masjid Sultan Abu Bakar, masjid yang megah dengan arsitektur kolonial dan Morisnya ya guys ya. Dan juga ada namanya Arulmigu Sri Raja. Nah, kalau nanti kita mau ke Glass Temple itu jauh dari jaraknya guys ya, nanti Cece akan naik Grab. Tapi untuk jelajah ini kita bisa jelajahi sejarah-sejarahnya yang ada di Johor Baru ini, yaitu kotanya guys ya. Nah, ini dia guys. Jadi kami jalan-jalan ya, dan ini nih sejarah-sejarahnya ya guys ya, dan bangunan-bangunan ini semua adalah sejarahnya gitu guys. Jadi di sini gampang sekali kalau kita mau jalan-jalan di Johor Baru itu ya guys ya. Nah, sambil kita lihat sana, lihat sini ya, tempat-tempat yang ramai gini ya guys ya. Jadi kita bisa foto-foto juga di jalan-jalan ini ya. Kalau misalnya sama kalau kita lewat ke Jalan Marlboro Yogyakarta. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ada ciri khas jalannya ini yang kita bisa foto di daerah Johor Baru gitu loh guys ya. Nah, jadi kita buat jalan ya yang di jalan ini jalan apa ya kemarin namanya yang ciri khas Johor Baru. Nah, ini jadi kita bisa foto-foto juga. Nah, di dekat jalan-jalan ini guys. Jadi ada juga kayak lukisan yang hidup gitu ya guys ya, atau 3D. Jadi kita bisa foto di sini sambil seru-seruan gitu ya guys ya. Sebelum nanti kita mau lanjut lagi ke tempat wisata lanjutnya guys. Jadi kita pokoknya satu harian ini guys menjelajah, Abang ipar Cece sama sisternya Cece sama papanya Cece, kami menjelajahi Johor Baru Malaysia ya guys ya. Jadi kami jelajahi ya kota Johor Baru ini. Nah, ini dia guys. Jadi kita foto-foto. Nah, ini dia sejarahnya ya, di jalan ini ada sejarahnya guys ya.
Nah itu dia Cece lagi asik foto-foto sisternya Cece ya guys ya. Jadi sambil lihat meskipun ini di bulan puasa itu banyak, ternyata masih banyak jualan-jualan kreativitas ya guys ya. Jadi sejarah-sejarahnya mereka ada jualan, mereka bukan jualan makanan gitu guys, tapi kerajinan-kerajinan tangan di siang hari gitu ya guys ya. Tapi malam harinya ini rame guys. Nah nanti juga kayak jualan makanan gitu. Nah tapi kita malam harinya kita nggak kesini ya guys ya, kita ke tempat yang berbeda. Nah karena ada tempat lagi yang katanya market yang besar khusus ini guys, rata-rata sih di market yang malam yang Cece akan pergi tuh, Cece pergi ke market yang kebanyakan orang Tionghoa yang jualan guys ya. Jadi seperti itu. Nah kalau ini campuran ya guys ya, jadi kita, wah tapi ini bagus-bagus ya guys ya. Jadi kita mau ke depan lagi ya guys ya, kita mau jalan ke depan karena kita mau order Grab lagi, mau ke wisata selanjutnya. Nah seperti itu guys ya. Jadi kalau kita ada ke wisata selanjutnya itu ya kita nikmati wisata itu ya guys ya, seperti itu ya guys ya. Nah ini dia guys ya, papanya Cece, bang iparnya Cece, bakal sisternya Cece. Nah ini guys lucu ya guys ya. Nah mereka menghibur ya. Lihat nih guys, nih seru ya guys ya. Oke. Nah sekali-sekali ya guys ya kita lihat yang kayak ginian guys ya. Oke guys, kita order dulu ya, kita cari mau ke tujuan kemana lagi. Dan kebetulan kayaknya kita mau, supaya kita dekat dari penginapan, kita cari ke tempat wisata selanjutnya lagi, yaitu kebetulan kita mau cari yang namanya Sri Raja Kaliaman Glass Temple dan Johor Tebrau Glass Temple, Tebrau Glass Temple. Nah ini dia guys, kita udah sampai di Tebrau Glass Temple, salah satu kuil Hindu unik dengan desain kaca yang berwarna-warni guys. Dan sini juga kuil Hindu yang seluruhnya dihiasi dengan kaca yang berkilau. Nah ini ya, tapi kalau di sini guys kita masuk bayar ya guys ya. Lumayan guys, bayarannya 15 ringgit Malaysia. Jadi kalau kita tadi ke Klenteng ke itu gratis semua guys ya, kecuali ini nih guys, kalau kita ke Glass Temple yang khusus kita mau lihat kaca-kaca, desain kaca ini bayar ya guys ya. Nah nanti habis dari ini kita juga ada ke kuil Kuan Yin ya guys ya, kuil Buddha tertua di Johor Bahru yang menjadi tempat beribadah wisata religi. Nah itu free, gratis ya guys. Cuman ini aja guys yang bayar. Jadi kalau kalian mau lihat Glass Temple yang ada di Johor Bahru, ya yang khusus kaca semuanya dari depan sampai masuk sampai ke belakang ya, atas bawah bangunannya itu semua kaca. Jadi kita lihat khusus kaca gitu ya guys, seperti ini yang Cece sepilkan ya guys ya. Nah tapi kalau masuk ini kita bayar. Oke, nah lihat lagi seperti itu. Dan mereka ternyata lagi sembahyang ya guys ya, mereka lagi berdoa seperti itu. Jadi tapi kita diizinkan untuk lihat-lihat guys, kita diizinkan untuk lihat-lihat, kita diizinkan untuk video juga, seperti itu ya guys ya. Tapi seru guys ya, karena setiap perbedaan agama itu ya banyak yang mengajarkan kita mengenal kita sejarah-sejarah budaya ya guys ya, budaya-budaya yang luar biasa. Nah ini dia guys ya, yang kita lihatkan ini sembayangnya agama Hindu ya guys ya. Tebrau Glass Temple ini guys dikenal juga sebagai Arulmigu Sri Raja Kaliaman Glass Temple, salah satu kuil Hindu ya guys ya. Di sini juga salah satu kuil Hindu yang paling unik di Malaysia, terletak di Johor Bahru. Kuil ini terkenal karena hampir seluruh bangunannya dilapisi dengan kaca yang berwarna-warni. Asal-usul pendirian kuil ini awalnya didirikan pada tahun 1922 sebagai sebuah tempat ibadah kecil bagi komunitas Hindu di daerah Johor Bahru. Nah pada saat itu kuil ini berbentuk sederhana yang digunakan sebagai pusat spiritual oleh para pekerja India yang tinggal di kawasan ini ya guys ya. Nah pada tahun 1991 kepala pendeta kuil atau Bagawan Sitar merasa terinspirasi untuk melakukan renovasi besar-besaran setelah mereka mengunjungi Bangkok, Thailand, di mana ia melihat sebuah bangunan yang dihiasi dengan kaca yang berkilau. Nah akhirnya ia juga ingin menciptakan sesuatu yang serupa untuk memberikan pengalaman spiritual yang lebih mendalam bagi para pengunjung ya guys ya. Nah transformasi menjadi kuil kaca ini itu direnovasi pada tahun 2008 guys, dan kuil ini secara resmi diresmikan kembali sebagai kuil kaca pertama di dunia pada tahun 2009.
Nah, sekitar 300 keping kaca berwarna merah, biru, kuning, hijau, ungu, putih digunakan untuk mendekorasi seluruh bagian dalam daerah kuil, bahkan luar kuil ya guys ya. Keunikan dan arsitekturnya ini, dinding, lantai, dan langit-langit yang berkilau. Hampir 90% permukaan kuil ini ditutupi dengan pecahan kaca reflektif yang menciptakan efek cahaya yang luar biasa ketika terkena sinar matahari atau lampu di malam hari ya guys ya. Di sini juga banyak patung para dewa yang berbagai agama kuil yang menghormati dewa Siva, Vishnu, bahkan Parvati. Tetapi juga menampilkan patung dari agama lain yaitu Buddha, Yesus Kristus, dan Nabi ya guys ya. Nah, di sini juga dibuat sama mereka seperti kayak kaligrafi gitu guys. Lalu di gitu ada relief and mosaic berwarna-warni. Setiap bagian kuil ini dihiasi dengan seni mozaik kaca yang menggambarkan kisah-kisah dari mitologi Hindu itu guys. Nah, akhirnya guys selesai di kuil. Ini Cece udah di tempat penginapan. Sebentar kami ganti baju, mandi ya, akhirnya kami jelajahi lagi cari makan siang ya guys ya. Ini udah mau ke sore hari juga gitu ya guys ya. Jadi kami cari makan dulu. Habis kami cari makan ya guys ya. Nah, kita jelajahi dulu ya, kita lihat ini dulu tempat bisnis, tempat usaha. Wah ya Papa Cece ya. Nah, itu dia. Jadi Papa Cece tuh suka juga ya guys ya dengan otomotif gitu ya guys. Akhirnya kita jalan-jalan lagi di Johor Bahru ya, keliling lagi untuk cari makannya guys. Jadi kalau Johor Bahru ini gampang aja ya guys ya. Sebenarnya kalau kita tahu jalannya itu mudah aja. Nah, selesai kita udah selesai cari makan ya guys, sudah selesai ya, nggak sempat di videoin. Kita jalan lagi mau menuju ke kelenteng lagi. Nah, ini dia guys, padahal kelenteng itu agak lumayan ya guys ya, lumayan jauh dari penginapan, tapi karena Papa Cece nampak itu ada tulisan kelenteng gitu guys. Ayo kita ke sana, kita jelajahi ke sana. Ya udah deh, yang kami udah jalannya udah ngos-ngosan, jadi mau nggak mau kami jelajahi ke sana guys. Dan ini akhirnya Papa Cece ke kelenteng lagi ya. Nah, dia sembahyang lagi seperti itu guys. Jadi karena memang yang dicarinya tuh kalau di mana-mana tuh guys, carinya adalah kelenteng ya, seperti itu ya guys ya. Jadi wisata kita yang di Johor Bahru. Nah, nanti selesai dari kelenteng ini kita hanya istirahat sebentar. Ini sekitaran udah sangat sore ya guys, ini sekitar jam 5 sore. Nah, kita istirahat sebentar, jam 6.30 atau jam 7 kita udah langsung berangkat lagi nanti malam guys. Nah, pokoknya waktu kita seharian ini udah habis keliling menjelajahi Johor Bahru. Nah, ini dia guys ya. Jadi abang ipar Cece, sisternya Cece, Papa Cece ya, mereka sembahyang dulu ya guys ya. Yang Cece juga sembahyang juga. Nah, habis kami dari sembahyang ini nanti kami mau kemana lagi. Nah, seperti itu guys ya, karena kami memanfaatkan waktu 1 hari untuk menjelajahi Johor Bahru. Lalu ternyata 1 hari pun gak semua wisata yang kita bisa jelajahi ya guys ya. Nah, sampai deh guys akhirnya di malam hari ya guys ya. Selesai dari kelenteng itu kita istirahat sebentar, langsung sambung lagi pesan Grab kita ke 77 Night Market Tun Amina Johor Bahru. Nah, ini dia guys, rata-rata penjualan di sini kebanyakan orang Tionghoa juga ya guys ya. Di sini banyak makanan, semua lengkap guys, apa aja ada di sini. Jadi karena kita nggak ada rencana untuk bawa oleh-oleh, jadi kami tidak membeli oleh-oleh ya guys ya, seperti itu. Jadi kami hanya keliling cari makan, lihat tempat wisatanya. Ternyata memang lengkap, jual apa aja semua ada di sini guys. Semua lengkap, baik dari makanan, baik dari souvenir, wah semua ada, hanya tinggal cari. Seperti itu guys ya. Jadi buah-buahan semua lengkap. Pokoknya mantap deh di malam hari ini. Nah, itu lihat tuh guys Cece ya. Kalau Cece tuh udah lihat makanan buah, wah itu Cece tuh udah lapar ya guys ya. Apalagi kalau yang jualan itu kalau udah tua-tua gitu guys ya. Jadi kadang Cece gak tega gitu guys, harus mau beli gitu ya guys ya. Nah, itu sih ada sifat yang Cece ini ya guys ya, kepeduliannya. Jadi padahal kita tuh sebenarnya udah agak kenyang karena seharian kita kan juga udah makan aja di Malaysia ini ya guys ya. Nah, tapi ya udah kita order lagi, cari lagi untuk anggap nih makan malamnya, seperti itu guys ya. Jadi kita keliling terus di ini 77 Night Market Tun Amina. Nah, ini memang penjualannya kebanyakan orang Tionghoa ya guys ya. Jadi ada yang jualan
Wah ini gorengannya nih keren guys, rasanya mantap, enak banget guys. Ini boleh coba ya guys ya, rasanya tuh luar biasa, gurih. Wah ini lihat guys sampai ngantri ya guys ya kalau kita mau beli gorengannya seperti itu. Nah dan juga nanti ada lagi guys ya, kita mau beli minumannya yang unik-unik. Di sini ada minuman yang unik gitu ya guys ya. Ciri khasnya cuman Cece belum nggak sempat nih videoin minumannya. Itu juga guys, itu sangat ngantri dan rame. Wah ini dia yang udah Cece bisa spill-kan ya guys. Jadi sini lengkap guys, ada souvenir ya kalau kita mau cari sepatu kayak souvenir untuk hadiah. Nah selesai kita jelajahi pokoknya semuanya sampai Cece sampai di Seven Night Market ini sekitar sampai jam 10 malam gitu. Kita udah pulang lagi ke penginapan dan besok pagi kita lanjut lagi ke Kuala Lumpur Malaysia seperti itu ya guys ya. Jadi satu hari ini sampai di sini aja ya guys ya cerita Cece selama Cece di Johor Bahru. Nah seru nih untuk kalian mau ke Johor Bahru ya. Kalau kalian mau ke Malaysia, ke Johor Bahru juga banyak tempat wisata yang bisa kamu jelajahi.